Kisah Rasulullah, bagian 31. Minta mukjizat, bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mengejek, orang-orang Quraisy sering meminta mukjizat kepada Rasulullah. Kalau Tuhanmu bisa menurunkan mukjizat, kami pasti akan beriman kepadamu. Demikian seru salah seorang dari mereka kepada Rasulullah. Muhammad, kalau engkau benar-benar Rasulullah, mintalah Tuhan agar menyulap bukit Safa dan Marwah menjadi bukit-bukit emas. Seru yang lain, ya, itu benar, tetapi kalau Tuhanmu tidak sanggup membuat bukit emas, cobalah turunkan ayat-ayat Allah itu dalam sebuah kitab yang diturunkan langsung dari langit. Itu pun sudah akan membuat kami beriman. Rasulullah tidak menanggapi permintaan-permintaan aneh itu. Melihat Rasulullah yang tetap diam dan tenang, orang-orang Quraisy jadi semakin kesal. Dari waktu ke waktu, sering di muka umum dan disaksikan orang banyak, mereka mengajukan permintaan-permintaan lain yang lebih mustahil. Muhammad, kami dengar engkau sering membicarakan Jibril. Mengapa engkau tidak menampakkan Jibril di hadapan kami agar kami yakin? Muhammad, kalau Tuhanmu memang sehebat yang engkau katakan, mintalah ia menghidupkan orang tua kami yang sudah mati. Muhammad, katamu engkau membawa agama kasih sayang buat seluruh alam. Kalau begitu, mintalah Tuhanmu agar memunculkan mata air yang lebih sedap dari sumur Zamzam. Bukankah engkau tahu bahwa penduduk Mekah sangat memerlukan air? Ya, setidaknya mintalah Tuhanmu melenyapkan bukit-bukit yang mengurung Mekah agar kota ini dapat mudah dicapai orang dari arah manapun. Jawaban untuk kaum Quraisy, Allah sendirilah yang menjawab permintaan-permintaan itu melalui firman-Nya. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-A'raf ayat 188. Melalui ayat ini, Allah menyuruh Rasulullah mengatakan, "Wahai orang Quraisy, aku hanyalah seorang pemberi peringatan. Bukankah aku tidak meminta kepadamu hal-hal di luar kemampuan akal? Mengapa kamu justru memintaku menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal? Wahai orang Quraisy, bukankah Al-Quran itu sendiri merupakan sebuah mukjizat? Kemudian, mengapa kamu masih meminta mukjizat yang lain? Apakah jika mukjizat itu benar-benar diturunkan, kamu akan beriman kepadaku? Bukankah jika mukjizat itu turun, kamu akan mengatakan bahwa aku hanyalah seorang penyihir yang mengada-ada? Wahai orang Quraisy, kalau kamu tidak mau menyembah Allah dan tetap menyembah berhala, mengapa tidak kamu minta saja mukjizat-mukjizat tadi kepada para berhala itu? Bukankah kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan kebajikan? Bukankah mereka tidak bergerak, tidak hidup, dan hanya terbuat dari batu dan kayu? Bukankah mereka tidak dapat membela diri jika ada orang yang datang dan menghancurkannya? Demikianlah, Rasulullah menjawab dengan kata-kata yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. Namun, apakah orang-orang kafir itu seketika mau menerima Islam? Tidak, mereka bahkan melakukan hal-hal lain untuk menyingkirkan Rasulullah. Amarah bin Walid, sekalipun tidak memeluk Islam, Abu Talib adalah pelindung Rasulullah. Jika ada orang yang membahayakan Rasulullah, Abu Talib dan kabilahnya siap membelanya sampai titik darah penghabisan. Tidak ada musuh Rasulullah yang berani membunuh beliau tanpa menghadapi Abu Talib dan kabilahnya. Karena mengetahui kokohnya perlindungan Abu Talib ini, para pemuka Quraisy mendatangi orang tua itu di rumahnya. Abu Talib, demikian mereka mengajak bicara. Keponakanmu itu sudah memaki berhala-berhala kita, mencaci agama kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Engkau harus menghentikan dia sekarang. Jika tidak, biarlah kami yang akan menghadapinya. Kalau kamu melindunginya juga, biar kabilah-kabilah kami yang akan menghadapi kabilahmu. Abu Talib menghela napas berat. Demi Tuhan Ka'bah, biar seluruh Mekah menghalangi jalanku, aku akan tetap melindungi kemenakanku itu. Para pemimpin Quraisy itu saling berpandangan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa.
Bagaimanapun, mereka belum sanggup menghadapi perang saudara yang akan menghancurkan kota Mekah. Mereka memutar akal dan menemukan muslihat lain. Para pemimpin Quraisy itu kembali mendatangi Abu Talib sambil membawa serta Amarah bin Walid. Ia adalah pemuda Quraisy yang gagah perkasa dan paling tampan wajahnya. Ambillah dia, jadikan dia sebagai anak, ia jadi milikmu. Namun, serahkanlah keponakanmu yang menyalahi agama kita dan agama nenek moyang kita, yang memecah belah persatuan kita itu untuk kami bunuh. Bagaimana, Abu Talib, bukankah ini pertukaran yang adil? Seorang laki-laki ditukar pula dengan seorang laki-laki. Wajah Abu Talib berubah murka. Dengan mata menyala, ditatapinya para bangsawan itu satu demi satu. Betapa buruknya tawaran kalian kepadaku ini. Geram Abu Talib. Bayangkan, kalian memberikan anakmu kepadaku untuk aku beri makan, sedangkan aku harus menyerahkan anakku untuk kalian bunuh. Demi Tuhan Ka'bah, ini adalah hal yang tidak boleh terjadi buat selamanya. Abu Talib adalah pemimpin kabilah Bani Hashim. Kini Bani Hashim terpecah dua. Kaum miskinnya membela Abu Talib, sedangkan kaum kayanya membela Abu Lahab. Bersambung.